Pada tanggal 20 Mei kemarin, sudah 7 bulan Presiden Prabowo memimpin Indonesia. Semua janji kampanye tentunya harus segera diwujudkan sejak hari pertama menjabat hingga nanti berakhir masa jabatannya. Apa saja strategi yang diambil atau akan diambil untuk mewujudkan semua janji kampanye dan mensejahterakan rakyat harus sudah diambil. Sebagian mungkin sudah menunjukkan hasil dan mungkin sebagian besar belum menunjukkan hasil karena masih berproses atau sedang berjalan. Selama 7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini tentu sudah ada beberapa hasil yang bisa dilihat dan tentunya bisa dicermati apakah ada di jalur yang benar untuk mencapai target-target pemerintah atau justru menunjukkan pesimisme akan tercapainya target-target pemerintah tersebut. Selama 7 bulan ini juga, Presiden Prabowo Subianto itu telah melalui beragam dinamika perekonomian dalam negeri. Selama 7 bulan pemerintahannya, ada beberapa rilis yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo, yaitu 6 kali laporan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, 1 kali laporan angka pengangguran dan kemiskinan yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk diketahui, laporan inflasi di Indonesia diumumkan setiap tanggal 1 tiap bulannya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu diumumkan oleh Badan Pusat Statistik setiap tanggal 5 setiap 3 bulanan atau kuartalan. Angka kemiskinan terakhir diumumkan pada September 2024 jelang pelantikan Prabowo. Serta angka pengangguran per Februari 2005 yang baru saja diumumkan pada awal Mei dan juga posisi utang luar negeri yang sudah diumumkan sebanyak 2 kali oleh Bank Indonesia. Lantas, bagaimana kondisi perekonomian pada era Presiden Prabowo ini? Mulai dari utang luar negeri, inflasi, angka pengangguran, angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut pembahasan selengkapnya. Yang pertama, untuk utang luar negeri di era pemerintahan Prabowo. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada kuartal 1 tahun 2025 itu terjaga dengan posisi tercatat sebesar 430,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 7.177 triliun rupiah dengan kurs 16.536 rupiah per dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang luar negeri ini naik sebesar 6,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan utang luar negeri pada kuartal 4 tahun 2024 yang sebesar 4,3%. Bank Indonesia menyebut bahwa perkembangan posisi utang luar negeri per kuartal 1 tahun 2025 ini bersumber dari sektor publik. Sedangkan posisi utang luar negeri pemerintah sendiri pada kuartal 1 tahun 2025 ini adalah sebesar 206,9 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri pemerintah tersebut naik sebesar 7,6% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan utang luar negeri pemerintah pada kuartal 4 tahun 2024 yang hanya sebesar 3,3%. Artinya pada kuartal 1 tahun 2025 ini itu utang luar negeri pemerintah naik 2 kali lipat. Nah, katanya mau mengurangi ketergantungan dengan utang. Loh kok malah naik 2 kali lipat lagi naiknya. Yang kedua, inflasi di era pemerintahan Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik itu mencatat inflasi pada bulan April 2025 sebesar 1,17% secara bulanan atau month to month. Adapun secara year on year juga terjadi inflasi sebesar 1,95%. Dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,56%. Tingkat inflasi bulanan pada April 2025 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Namun dari angka inflasi April 2025 yang sebesar 1,17% tersebut, jika kita melihat lebih dalam, di sana ada kelompok volatile food yang mengalami deflasi. Kelompok volatile food pada April 2025 ini mengalami deflasi sebesar 0,04% secara month to month. Angka ini menurun dibandingkan realisasi bulan Maret 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,96%. Inflasi volatile food di Maret 2025 itu pun cenderung didorong oleh meningkatnya konsumsi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 6,6% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik yang memberikan andil inflasi sebesar 0,97%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,16%. Berarti emas lagi banyak yang borong nih. Selain itu, ada juga kontribusi dari bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, kemudian cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,04%, dan tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Perlu diingat bahwa sejak awal tahun 2025, Indonesia itu mencatatkan deflasi. Pada Januari 2025 itu mengalami deflasi sebesar 0,76%. Begitu juga di Februari 2025 mencatatkan angka deflasi yang nyaris sama dengan bulan Januari di angka 0,76%. Nah, deflasi itu seringkali dikaitkan dengan kondisi yang buruk seperti daya beli yang rendah hingga aktivitas manufaktur yang menurun. Yang ketiga, angka pengangguran di era pemerintahan Prabowo. International Monetary Fund atau IMF itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Singapura, jumlah pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Dalam proyeksinya, IMF itu menyebut tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5% pada tahun 2025 ini, dari sebelumnya hanya 4,9% pada tahun 2024. Jumlah itu meningkat menjadi 5,1% di tahun 2026 mendatang. Namun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Indonesia itu naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Angka pengangguran tersebut naik 1,11% secara tahunan, atau ada kenaikan sebanyak 83.450 orang dibandingkan dengan angka pengangguran per Februari tahun 2024. Kemudian yang keempat, tentang pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 itu mencapai 4,87%. Bila dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024 atau secara kuartal ke kuartal, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menurun sebesar 0,98%. Bahkan secara historis, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2025 ini menjadi yang terendah sejak kuartal 3 tahun 2021. Kala itu ekonomi hanya tumbuh 3,53% saja. Saat ini daya saing ekonomi Indonesia tampak melemah akibat iklim usaha yang makin memburuk. Ini berdampak pada industri hingga lapangan kerja di tanah air. Dampaknya, deindustrialisasi terus terjadi, kualitas lapangan kerja memburuk, daya beli terus melemah.
Problem struktural ini diperburuk dengan adanya perang dagang. Katanya target pertumbuhan ekonomi maunya 8%. Ya kalau mau 8%, setidaknya pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu minimal 6%. Tapi ini dalam APBN, malah pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu diasumsikan hanya 5,2%. Ini nggak percaya diri bisa mencapai 8% atau bagaimana nih? Kalau pemerintah saja pesimis, bagaimana rakyat bisa yakin? Yang kelima, kemudian soal program prioritas, diantaranya makan bergizi gratis, kemudian program 3 juta rumah maupun rumah rakyat, hingga membentuk badan pengelola investasi yang bernama Danantara. Program tersebut sepertinya terlalu ambisius mengingat kondisi keuangan Indonesia yang belum stabil serta melihat kebutuhan masyarakat yang paling mendesak saat ini. Di masa pemerintahan Joko Widodo, utang Indonesia terbilang masih bisa diandalkan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan saat ini utang itu dinilai tak bisa lagi diandalkan. Kita ingin pemerintahan Prabowo ini berhasil mendongkrak kesejahteraan rakyat secara signifikan. Berdasarkan catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2015 atau pada awal-awal pemerintahan Joko Widodo itu hanya tumbuh sebesar 4,71% secara tahunan. Ya hal ini jangan diulangi, karena kita ingin jauh lebih baik. Yang kelima, tentang angka kemiskinan Indonesia di era pemerintahan Prabowo. Menurut perhitungan versi Badan Pusat Statistik, tercatat persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 8,57%. Tapi kalau menurut data Bank Dunia, sesuai dengan laporan Bank Dunia pada bulan April yang lalu, jumlah orang miskin di Indonesia itu mencapai 60%. Kenapa bisa 60%? Nah, karena pada tahun 2023 yang lalu, Bank Dunia itu sudah menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai negara lower income, tetapi sebagai negara middle income. Nah, kenaikan status dari negara lower income menjadi middle income tersebut ada konsekuensinya, yaitu orang disebut miskin jika pengeluaran per kapitanya sebesar 6,85 dolar Amerika Serikat per hari, atau sekitar 115.000 per hari, sesuai kurs dolarnya ya. Artinya orang yang pengeluaran per harinya di bawah 115.000 itu termasuk miskin menurut hitungan Bank Dunia. Sedangkan Badan Pusat Statistik itu menghitung orang miskin berdasarkan garis kemiskinan dengan pengeluaran sebesar Rp595.242 per kapita per bulan atau sebesar 20.000 per hari. Jadi kalau menurut BPS, orang miskin itu kalau pengeluarannya per hari itu nggak lebih dari Rp20.000 saja. Terkait dengan pengennya pemerintah di tahun 2026 orang miskin di Indonesia itu sebesar hanya 6%, saya nggak ngerti juga bagaimana strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut. Ya asal jangan perhitungan pengeluaran per harinya diutak-atik. Misalnya standar pengeluaran untuk orang miskin dijadikan 15.000 gitu. Kalau itu sih dibikin saja jadi Rp5.000 per orang, biar orang miskinnya kesannya cuma 1%. Kalau ekonomi tumbuh tinggi, otomatislah orang miskin akan berkurang. Kalau sekarang bagaimana mau orang miskin mau berkurang? Daya beli rakyat aja sedang hancur. Justru dikhawatirkan adalah masyarakat kelompok rentan yang berada di antara kelas menengah dan miskin. Mereka inilah yang sangat berpotensi turun kasta menjadi rakyat miskin karena daya beli sedang menurun dan banyaknya PHK. Kemudian yang ketujuh, soal stabilitas harga pangan. Harga pangan selama 7 bulan pemerintahan Prabowo memang bisa dikatakan minim gejolak. Bahkan saat momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang lalu, harga daging, ayam, telur, cabai, dan lain-lain
yang biasanya bergerak liar di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, namun kemarin semua tampak adem ayem terkendali. Mau dibilang sebuah prestasi, tapi kalau melihat fakta di lapangan kok seperti ada yang nggak normal. Kenyataan pada Ramadan dan Idul Fitri kemarin adalah pasar itu tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Fakta itu terkonfirmasi oleh data bahwa jumlah pemudik pun tahun ini turun drastis. Bahkan data itu dilengkapi dengan data bahwa peredaran uang saat Ramadan dan Idul Fitri tahun ini juga turun cukup signifikan. Kalau mau dihubung-hubungkan dengan deflasi di bulan Januari dan Februari atau deflasi pada kelompok volatile food di bulan April, bisa saja. Karena semuanya ini cerminan dari daya beli rakyat yang memang sedang ada di titik terendah. Demikian pembahasan mengenai pencapaian selama 7 bulan pemerintahan Pak Prabowo. Di sini saya hanya membahas beberapa hal utama saja yang terkait dengan perekonomian secara makro, dan tentunya pembahasan dalam video ini adalah pendapat pribadi saya sesuai dengan data-data yang ada. Kita sama-sama menantikan bagaimana nanti rilis pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 2 tahun ini, yaitu per Juni 2025. Apakah lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025? Kalau sampai lebih buruk, artinya ekonomi Indonesia benar-benar di pinggir jurang. Silahkan share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.